Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 6 September tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari itu pasal dari pembacaan 22 hari bersama kitab Wahyu. Dan puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah berada di hari ke-6, maka kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan kita hari ini, pada akhirnya Tuhan pasti bertindak. Percayalah. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Saat ini kita telah berada dan hidup di zaman akhir, betul? Kejahatan merajalela, seolah kebenaran dikalahkan oleh kejahatan. Anak-anak Tuhan seolah tak berdaya terhadap penganiayaan dunia. Penderitaan umat Tuhan berlarut-larut. Orang-orang yang membenci Kristus bisa melenggang tanpa hukuman. Tapi benarkah Tuhan diam dan seolah tak peduli dengan apa yang terjadi? Dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini, kita melihat bagaimana ke-6 materai dibuka satu persatu oleh anak domba. Banyak hal dalam teks ini yang tidak bisa kita pahami secara rinci, mengingat ciri kitab Wahyu yang penuh gambaran simbolis. Namun jelas berita utamanya dapat kita pahami. Pembukaan setiap materai diikuti dengan penghukuman sebagai wujud murka Allah. Murka Allah bukanlah pelampiasan emosi atau pembalasan dendam yang sewenang-wenang, melainkan bukti keadilan dan kekudusannya. Keempat penunggang kuda dengan ciri-ciri yang berbeda menunjuk pada bentuk-bentuk hukuman yang ditimpakan ke atas bumi. Doa para martir ini menyadarkan kita bahwa pembalasan Allah yang adil akan terwujud suatu waktu nanti. Berapa lama lagi? Kita tidak tahu, tetapi Allah pasti bertindak. Amin. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk tetap percaya bahwa penghukuman Allah yang adil akan ditimpakan kepada mereka yang membenci Kristus dan yang menganiaya umatnya. Sering kita merasa seolah-olah Allah tidak lagi memedulikan penderitaan kita, penderitaan umatnya, sehingga kejahatan mengalahkan kebenaran. Beberapa kita masih mendengar ada persekutuan atau gereja yang ditutup, seolah-olah Tuhan diam. Namun firman ini memberikan kepastian bagi kita untuk tetap meyakini bahwa Allah itu setia dan adil. Yang diminta dari kita hanyalah kesetiaan, kesabaran dalam menantikan keadilan Allah. Amin. Yang pasti, kesabaran, kesetiaan kita untuk menantikan keadilan Allah bukan dengan kekuatan kita. Karena kalau kekuatan kita sangat terbatas, rasanya kita ingin melakukan sesuatu untuk membalaskan rasa ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita karena iman kita. Tapi ingatlah, kalau kita hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat menahan emosi, menahan hawa nafsu, kemarahan, dan percaya Kristus pada akhirnya akan menyatakan keadilan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya. Seluruh pengikut Kristus yang mungkin saat ini mengalami aniaya-aniaya, air mata yang berderai tak henti-hentinya, mungkin memohonkan pertolongan Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan diam. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah diam. Pada waktunya, Dia akan menegakkan keadilan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah sekali lagi. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.